Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat hidayah, inayah, taufik, diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat sempat, sehingga kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu kalau kita anggap besar, maka nanti Allah taala akan menambah. Tapi ketika nikmat itu kok kita tidak pedulikan atau kita anggap kecil, maka nikmat itu akan hilang. Ada satu orang, dalam kitab Hayatus Sahabah dikatakan, ada satu orang pengemis datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi satu butir kurma. Ketika diberi satu butir kurma, maka pengemis ini menganggap remeh. Dia mengatakan, seorang nabi kok cuma memberikan satu butir kurma. Kalau istilah kita pelit amat gitu. Akhirnya kurma itu dibuang. Maka Nabi memandang laki-laki ini kurang begitu senang. Tidak punya apa-apa, dikasih satu butir kurma, dibuang. Tidak punya apa-apa lagi. Tidak selang berapa lama ada lagi orang pengemis lain datang. Nabi pun sama memberikan satu butir kurma. Tapi orang yang kedua ini aneh. Begitu diberi satu butir kurma oleh Rasulullah, dia senang. Sampai mengatakan, subhanallah, tamratun min rasulin min rusulillah. Saya diberi satu butir kurma oleh seorang nabi dari utusan-utusannya Allah. Demi Allah, saya tidak akan pisahkan kurma ini dari kehidupanku selama aku masih hidup. Saking senangnya itu, Pak. Jadi beliau tidak memandang apa yang diberikan, tapi memandang siapa yang memberikan. Satu kurma tapi dari Rasulullah, senang sekali beliau. Nabi melihat laki-laki ini senyum. Kemudian Nabi memerintahkan satu orang sahabat lain, tolong mintakan 40 dirham di tempatnya Ummu Salamah yang aku titipkan uangku di tempatnya. Maka benar, akhirnya sahabat itu mengambil 40 dirham dan dikasihkan pengemis tadi. Subhanallah. Beliau katakan, semenjak diberikan uang 40 dirham oleh Rasulullah, semenjak itu enggak pernah lagi aku mengalami kemiskinan. Sampai tuaku aku selalu dalam keadaan kaya dari satu butir kurma. Ini namanya berkah. Jadi kehidupan kita juga demikian. Ketika kita mendapatkan sesuatu kok kita menganggap ini adalah hal kecil, maka ini nanti akan hilang. Ini tidak berkah.
Ada orang mendapatkan gaji 500.000 tapi seneng Pak, alhamdulillah 500.000. Ini kadang-kadang cukup 1 bulan. Tapi ada orang yang dapat gaji 20 juta, begitu terima, waduh kok cuma 20 juta. Nah ini akhirnya 20 juta itu pun habis dalam 1 hari. Hutang saya sampai 100 juta lebih. Lah 20 juta ini untuk apa? Ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, begitu juga nikmat yang ada pada diri kita ini. Nikmat kita apabila dinisbatkan kepada Allah Ta'ala semuanya besar, maka kita syukur kepada Allah Ta'ala sehingga nikmat ini menjadi berkah, sehingga nikmat ini bisa menjadi bertambah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, meninggal pada bulan Rabiul Awal. Tentunya kita sebagian tanggalan sudah masuk tapi sebagian belum masuk. Kita datangnya bulan Rabiul Awal ini kita senang, banyak sholawat, memperbanyak sholawat ke atas Rasulullah. Nah ini ada orang memperingati hari kelahiran Nabi, tapi kalau orang-orang soleh tidak diperingati hari kelahirannya Pak. Jadi kalau maulid ini banyak peringatan hari kelahiran Nabi. Itu ulama berbeda pendapat, wajar Pak. Orang-orang Salafi, orang-orang Muhammadiyah enggak ada peringatan maulid, enggak ada. Orang-orang NU peringatan maulid di mana-mana. Ini wajar. Tetapi yang perlu kita lihat, kalau orang-orang soleh itu biasanya bukan peringatan lahirnya tapi peringatan meninggalnya. Ada haul kiai ini, ada haul guru ini, ada haul guru ini, itu memperingati kematiannya. Sementara kalau Nabi yang diperingati bukan kematian Nabi tapi apa? Kelahiran Nabi. Lah kenapa kan gitu? Apa rahasianya? Ulama mengatakan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mulai lahir sampai meninggalnya baik semua Pak. Nabi itu mulai lahir sampai meninggalnya itu baik semua, nggak ada yang buruk. Karena Nabi maksum. Makanya sirah nabawiyah itu, cerita kehidupan Nabi itu semuanya baik, nggak ada yang buruk. Sementara kalau ulama, kiai, guru itu rata-rata yang baik itu di akhirnya. Jangankan kok ulama sekarang Pak, sahabat saja kalau memperingati hari lahirnya, habis lahir itu kebanyakan buruk Pak. Termasuk salah satu Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab itu Masya Allah kehidupannya dipenuhi dengan kejahatan, tetapi di akhir hayatnya, tetapi di akhir kehidupannya Allah Ta'ala pilih. Lah begitu juga kehidupan orang-orang selain Nabi itu rata-rata seperti itu. Makanya ini kita masuk pada bulan Maulid, perbanyak sholawat. Kalau sholawat itu nggak ada ikhtilaf, nggak ada perbedaan ulama apakah itu orang yang mau memperingati Maulid atau tidak. Ini tidak ada yang berbeda pendapat, nggak ada yang berbeda pendapat, karena sholawat itu perintah Allah Ta'ala. Sholawat adalah perintah Allah. Minimalnya kita 500 kali dalam setiap hari. Kalau nggak mampu 500 kali, minimal 100 pagi 100 petang, itu minimal. Nah kalau 100 kali saja kok tidak bisa untuk bersolawat ke atas Nabi, kita mengaku cinta Nabi, ya ini kita cintanya palsu ini tuh. Makanya kita belajar melatih diri kita untuk banyak sholawat, terutama pada bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan sirah nabawiyah
kemarin sudah membahas tentang masalah ijla'u Bani Nadir, pengusiran Bani Nadir. Ini ada beberapa kejadian kemarin sudah kita sebutkan, kejadian-kejadian antara perang Uhud dengan perang Khandaq. Ini di antaranya yang termasuk perang besar adalah ijla'u Bani Nadir, pengusiran Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir. Kemudian setelah orang Islam bisa mengusir Bani Nadir, maka pamor orang Islam kembali naik. Kenapa? Karena salah satu kabilah yang besar dari Bani Israel atau dari orang Yahudi ternyata telah kalah dari orang Islam. Makanya ketika itu suku-suku Badui, suku-suku orang-orang Arab yang ada di sekitar Madinah yang tadinya sudah mulai membentuk kekuatan untuk menyerang Madinah karena kekalahan perang Uhud, mereka berpikir, oh ternyata Islam juga bisa dikalahkan. Peperangan Badar 313 melawan 1000 orang, ini mereka sudah nggak bisa bicara tadinya. Mereka tidak berani apa-apa. Wah, ini Islam berarti nggak bisa dikalahkan. Tetapi ketika perang Uhud terjadi, orang Islam mengalami kekalahan, akhirnya mereka berani membuat kerusuhan lagi. Kemudian ketika orang-orang Bani Nadir mulai berkhianat, kemudian orang Bani Nadir diusir, semenjak itu ratingnya naik lagi. Semenjak itu orang-orang kewibawaan orang Islam naik lagi. Tetapi masih ada beberapa kabilah, beberapa orang-orang Arab Badui yang membentuk kekuatan untuk memusuhi Rasulullah, untuk menyerang Madinah. Salah satunya adalah dari Najd. Najd ini kalau sekarang dekat Riyadh, Pak. Ada yang mengatakan Riyadh itu Najd. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendoakan tempat-tempat seperti Syam, seperti Yaman, didoakan Nabi, sahabat ada yang mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan Najd? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Najd akan datang fitnah, dari Najd akan datang tanduk merah dari Najd. Artinya apa? Fitnah itu datang dari Najd. Dan itu sekarang sudah mulai nampak, Pak. Sekarang sudah mulai nampak. Nih. Saudi itu sekarang mulai rusak itu dikepung dari pinggir, terutama dari Riyadh, karena ibu kotanya. Ada konser, itu kalau nggak ke Riyadh ke Jeddah, nggak berani masuk ke dalam. Tapi fitnah-fitnah itu datang dari tempat-tempat seperti itu. Dari kanan kiri haram, karena mereka belum berani masuk. Apakah memang belum berani ataukah memang tidak berani? Karena kalau Riyadh, Jeddah itu merasa milik Saudi, tapi kalau Mekah, Madinah ini bukan milik mereka. Ini adalah milik seluruh orang Islam. Makanya kebijakan-kebijakan yang sekiranya akan mengakibatkan kerugian umat Islam bukan hanya satu negara Islam, yakni Saudi tok, bukan, tetapi kebijakan itu milik seluruh umat Islam. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah kurang lebih 1,5 bulan, kira-kira 1,5 bulan setelah pengusiran Bani Nadir, maka beberapa kabilah di daerah Najd mulai mengumpulkan pasukan mereka, kemudian dzalikal qadr alladzi tajalla fi maqtali ulaika du'at as-sab'ina alladzina kharaju yad'una ila Allah. Kejadian di Bi'r Ma'unah, 70 orang dai, 70 orang ulama, 70 orang hafidz Al-Qur'an yang meninggal dunia, itu semakin menjadikan orang-orang yang senang berkhianat terhadap orang Islam, di antaranya orang-orang Arab Badui dari kabilah Najd, mereka berani membentuk pasukan. Akhirnya mata-mata yang dikirim oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberi kabar bahwasanya sudah terbentuk satu pasukan yang akan menyerang Madinah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar bahwasanya ada kabilah Maharib dan juga kabilah Bani Sa'lab, dua kabilah besar itu telah mengumpulkan pasukan
untuk menyerang Madinah. Lebih kurang ada 700, bahkan ada yang mengatakan sampai 1000 pasukan. Maka ketika ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan pasukannya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan Madinah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi yang diperintah atau ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga Madinah, menjadi khalifahnya Nabi ketika itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Wa askar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi makanin binajdin min ardi Ghatafan yusamman Nakhl. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus berjalan menuju ke Nakhl. Sampai di daerah Nakhl, dekat dari Najd. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan rasa takut kepada pasukan-pasukan Najd, sehingga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum sempat sampai ke Najd, ternyata mereka sudah meninggalkan Najd. Sampai ketika sampai di Najd tidak ada satu orang pun, jadi kosong Najd waktu itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengejar mereka, menyebar untuk mengejar mereka, tapi tidak ada satupun yang ketemu oleh pasukan muslimin. Jadi mereka semua naik ke atas gunung, karena memang daerah Najd ini kondang dengan daerah pegunungan. Mereka naik semua ke atas gunung, satupun tidak ada yang ketemu, sehingga dikatakan ketika tidak ada yang ketemu sama sekali, maka tidak terjadi peperangan apapun. Tidak ada yang terjadi peperangan apapun. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, hanya di dalam peperangan Najd, walaupun tidak terjadi peperangan, tetapi ada beberapa kisah yang menjadikan sorotan ulama-ulama ahli sejarah. Di antaranya diriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kami keluar bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu peperangan yang menuju Najd. Maka karena saking panasnya dan beratnya perjalanan itu, maka kami sampai telapak kaki kami pecah-pecah. Karena pecah telapak kaki kami, maka kami pun mengikat telapak kaki kami dengan kain-kain pakaian kami. Jadi pakaiannya disobek kemudian digunakan untuk mengikat kakinya, karena nggak ada serandal yang dipakai. Sebagian dari sahabat tidak memakai serandal, sementara kondisinya panas. Nah, karena mengikat kakinya tadi, mengikat luka-luka yang ada di kakinya, maka kemudian perang Najd ini juga dinamakan perang Dzatur Riqa atau Dzatur Raqa. Dzatur Raqa itu perang yang punya luka. Hampir kebanyakan sahabat ketika itu dalam perjalanan, walaupun tidak perang tetapi terluka karena perjalanannya. Makanya Abi Musa Al-Asy'ari mengatakan, saking banyaknya luka yang ada pada kaki kami dan kami ikat, hampir semua sahabat seperti itu, maka peperangan itu juga dinamakan peperangan Dzatur Raqa. Ini yang pertama. Yang kedua, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan, satu ketika pada perang Ghazwatul Dzatir Raqa ini juga disyariatkan sholat khauf. Jadi sholat khauf itu disyariatkan, ada yang mengatakan tahun keempat Hijriah, ada yang mengatakan setelah perang Khandaq. Setelah perang Khandaq, hampir masuk tahun ke-5 Hijriah atau bahkan masuk ke-5 Hijriah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ketika itu berjaga-jaga, jangan-jangan karena mereka tidak ada semua, jangan-jangan musuh ini mereka bersembunyi. Ketika masuk sholat zuhur, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan untuk sholat. Tapi kalau mereka sholat bareng semuanya, kalau sampai ada musuh yang bersembunyi sehingga menyerang, habis semua pasukannya. Maka ketika itu disyariatkan sholat khauf. Nah, sholat khauf yang dikerjakan ketika di Dzatir Raqa ini, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat cara sholat khauf yang musuh ada di mana-mana, tidak satu sisi.
Jadi sholat khauf ini ada dua cara. Yang pertama ketika musuhnya berpencar dari 4 arah mata angin. Yang kedua ketika musuhnya ada di satu sisi atau di tempat di arah kiblat. Satu sisi saja. Maka yang dipraktekkan oleh Rasulullah ketika di 4 arah mata angin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat dua bagian. Satu bagian pertama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat mengimami mereka. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takbir, kemudian mereka ikut takbir, ruku ikut ruku, kemudian sujud berdiri. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, maka Nabi memanjangkan berdirinya, yang belakang ini menyelesaikan dulu. Setelah itu salam, baru mereka balik, rombongan kedua masuk. Rombongan kedua masuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dapat 1 rakaat, mereka belum selesai. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan bersama dengan rombongan yang kedua. Karena ini sholatnya sholat qashar, sebagian mengatakan Nabi sholatnya sholat qashar, maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan bersama dengan mereka. Ketika Nabi sudah duduk untuk salam tasyahud akhir, maka mereka berdiri lagi. Mereka berdiri setelah mereka dapat 1 rakaat, 2 rakaat selesai, maka kemudian mereka membaca tasyahud, salamnya bersama dengan Nabi. Ini cara yang pertama. Jadi mereka berpencar, kemudian ketika mereka yang bagian pertama sudah salam, mereka baru masuk, Nabi dapat 1 rakaat. Dalam satu riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya penuh, 4 rakaat Nabi sholat. Kemudian rakaat pertama ketika Nabi dapat 2 rakaat tasyahud awal, maka mereka menyelesaikan tasyahud akhirnya, mereka salam cuma 2 rakaat, kemudian Nabi berdiri, pasukan yang berikutnya berdiri. Ini. Nah, ini yang kemudian dijadikan dalil bahwasanya orang yang musafir itu tidak wajib qashar. Madhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, musafir yang lebih dari 2 marhalah, kurang lebih 80 kilo, maka itu tidak wajib qashar. Hanya menurut madhab Syafi'i, ketika perjalanan itu sudah lebih dari 3 marhalah atau kurang lebih 120 atau 120 kilo, maka itu disunnahkan untuk qashar, lebih baik qashar. Kalau menurut pendapat Hanafi, mazhab Hanafi, maka perjalanan yang lebih dari 2 marhalah, hukum qashar ini wajib. Hukum qashar wajib. Makanya kalau ada orang Pakistan datang ke sini, kok imamnya orang mereka sendiri, mereka pasti akan qashar karena mereka sudah perjalanan jauh. Tapi kalau imamnya orang tempatan, mereka akan ikut. Nah, permasalahan berikutnya yang nampak, ketika imamnya orang pendatang tetapi bukan dari mazhab mereka. Nih, misalnya di sini ada jamaah orang Pakistan datang ke sini. Kemudian di antara mereka ada tarjimnya, ada ustadznya, hafidnya, dia yang bagian tarjim. Maka kalau mereka jamaah, maka nggak mungkin menunjuk tarjim ini. Kenapa? Karena menurut keyakinan mereka, pendapat mereka, mutarjim ini juga musafir sama kita. Kalau musafir berarti wajib qashar. Kalau nggak qashar, sholatnya nggak sah. Sehingga kalau orang Pakistan datang ke sini, siapapun imam mereka ikut. Tapi kalau disuruh jadi imam, nanti sholat-sholat yang boleh diqashar mesti akan diqashar. Kenapa? Karena menurut mereka qashar itu hukumnya wajib. Jadi kalau mazhab Hanafi itu qashar wajib tapi nggak boleh jamak. Nah, enaknya orang Indonesia mazhab Syafi'i itu boleh qashar, boleh jamak, dan tidak ada yang wajib. Nggak boleh jamak itu masya Allah susah sekali, Pak. Ya kalau seperti hidup di Pakistan atau di Bangladesh, negara Muslim, di sana enak, Pak. Setiap kali masuk waktu sholat, bis berhenti, kru bisnya semua sholat. Nah kalau tempat kita, nih, duhur nanti kita sholat di mana, misalnya di Subang, bis transit, nanti sudah asar itu nggak peduli, Pak. Asar itu nggak peduli.
Makanya kalau kita ini, kalau seandainya kok supirnya mau berhenti setiap waktu sholat, oh enak sekali nggak dijamak, tapi nggak bisa. Ini tentang masalah sholat khauf yang pertama. Cara yang kedua sholat khauf itu ketika ketika musuhnya ada di satu arah. Ketika musuhnya ada di satu arah kiblat. Maka ketika itu semua jamaahnya kumpul dan juga sholat takbir bersama dengan imam. Takbir, setelah takbir semua, maka nanti ketika imamnya rukuk, makmum yang shaf kedua ini dia berjaga sampai kemudian dia berdiri. Shaf yang pertama berdiri, baru ini rukuk. Nah kemudian nanti setelah itu ketika imam rukuk yang kedua ini duduk, shaf kedua duduk, yang ini ikut kemudian duduk. Nah setelah itu salamnya bersama. Kalau dilihat dari dua cara tersebut, yang pertama tadi salamnya duluan yang bagian awal, yang kedua salamnya yang pertama, tetapi dari dua jamaah tadi imamnya adalah sama. Ini menunjukkan bahwasannya di dalam Islam ini mementingkan satu kali jamaah, mementingkan satu kali jamaah. Makanya kalau mazhab Hanafi, kalau ada masjid yang hidup 5 waktu, bukan masjid di pinggir jalan, kalau sudah ditunaikan sholat jamaah pertama, maka makruh mengadakan jamaah di dalam masjid. Nggak ada orang kemudian datang jamaah dua-dua, nggak ada mazhab Hanafi. Nih, mereka akan menjalankan sholat jamaah di luar masjid, di serambi atau di luar. Ini. Karena itu pun tidak dianjurkan. Kalau sudah terlambat ya sudah. Nah kalau mazhab Syafi'i boleh, hanya kalau dalam satu masjid itu makruh mengadakan 2 jamaah bahkan lebih. Nah ini yang terjadi di tempat kita Pak. Sana jamaah sendiri, sana jamaah sendiri, sana jamaah sendiri. Kalau di Jeddah biasanya teriak-teriak. Imamnya teriak-teriak. Kenapa? Karena paham orang Indonesia biasanya kalau jamaah satu rombongan sendiri-sendiri. Ini travel ini jamaah di sana, ini travel ini jamaah di sana. Biasanya imamnya teriak. Nggak boleh ada yang jamaah sebelum nunggu yang lainnya kumpul semua. Biasanya mereka seperti itu. Imamnya biasanya dari orang-orang Bangladesh biasanya. Wah itu mazhab Hanafi garis keras. Pokoknya nggak boleh, semua harus kumpul semua dulu. Sudah, kau mati. Nanti kalau sudah selesai itu jaga imamnya jaga di depan. Kalau ada yang sudah mulai takbir gabung silakan, tapi kalau sudah mau selesai nggak boleh ada jamaah lagi. Nah kumpulkan lagi berikutnya. Jadi tidak diperkenankan menurut mereka ada 2 jamaah. Kalau mazhab Syafi'i makruh ada dalam satu masjid 2 jamaah ini. Maka saking pengennya bagaimana syariat ini menjadikan jamaah itu 1 jamaah saja, tidak ada 2 jamaah atau lebih. Nah terus bagaimana kalau kita seandainya di masjid sudah selesai jamaah, kemudian kita buat jamaah lagi, apakah kita juga mendapatkan 27 derajat? Kita mendapatkan 27 derajat, tetapi fadilahnya tidak seperti fadilah sholat berjamaah yang pertama. Seperti kita sholat di sini, kemudian ada yang karena tidak muat akhirnya di luar. Nah, apakah yang di luar juga dapat 27 derajat? Dapat 27 derajat, tapi keutamaan softnya, walaupun di sini soft ketiga dengan yang di luar soft pertama itu tetap lebih bagus yang di dalam, walaupun soft kedua. Ini dalam kitab Fathul Mu'in diceritakan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kejadian yang kedua adalah disyariatkannya sholat khauf. Kemudian kejadian yang ketiga dalam perang Najd atau Dzatir Raqaq, ini adalah ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang perang. Ini kejadian ini masyhur, kita sering mendengar dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, annahu lamma qafala Rasulullah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang perang, maka kita pun pulang bersama Nabi. Fa'adrakathumul qailah, ketika itu kita sampai di tempat yang kita waktu qailulah, masuk waktu
ini mementingkannya Nabi untuk Qailulah. Jadi walaupun perjalanan pulang, biasanya kita ini Pak, kalau berangkat istirahat ini seneng, tapi kalau pulang istirahat itu enggak begitu seneng. Nih, kalau berangkat ini mampir sini dulu, ini seneng kita. Tapi kalau pulang itu pengennya cepat sampai rumah. Nah, ketika perang Dzatur Raqah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun sudah pengen sampai rumah, tetapi tetap ketika waktu Qailulah beliau mengistirahatkan semua pasukan untuk tidur siang dulu. Ini pentingnya tidur siang. Kapan tidur siang? Sebelum zuhur. Berapa menit? Paling lama setengah jam. Namanya Qailulah. Qala itu sedikit, Qailulah itu disedikitkan lagi, dikecilkan lagi. Makanya tidur sedikit sebelum zuhur. Bahkan Imam Abu Hanifah, beliau dulu setiap malam itu setengah malam untuk sholat malam dan baca Quran dan zikir, setengah malam untuk istirahat. Dibagi dua waktunya. Kemudian ketika ada orang mau sowan, sampaikan Imam Abu Hanifah lagi sholat. Ada orang mau sowan lagi, khatibnya mengatakan beliau lagi sholat. Sampai di kampung itu terdengar kabar, tersiar kabar bahwasanya Imam Abu Hanifah ini nggak pernah tidur malam, nggak pernah tidur malam. Lah suara itu sampai ke telinga Abu Hanifah. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, mereka sudah husnudzon kepadaku, maka sudah selayaknya kalau aku wujudkan husnudzon mereka. Mulai saat itu beliau tidak pernah tidur malam, itu nggak pernah tidur sampai 40 tahun. Jadi Imam Abu Hanifah itu tidak tidur malam 40 tahun. Kapan beliau istirahatnya? Beliau istirahatnya sebelum zuhur. Beliau mengatakan, seandainya Qailulah itu tidak sunnah, aku pun tidak akan tidur. Jadi karena Qailulah tidur sebelum zuhur itu sunnah, maka Imam Abu Hanifah mementingkan. Untuk apa manfaatnya? Untuk menguatkan kita tahajud. Untuk menguatkan tahajud. Makanya sesibuk apapun kita sempatkan. Kenapa? Karena ini sunnah. Dan kami pernah baca dalam kitab Ta'birur Ru'ya Ibnu Sirin tentang masalah mimpi. Mimpi yang ada artinya itu ternyata waktu sebelum zuhur sama waktu tahajud. Jadi ketika kita tidur setelah sholat tahajud, kita tidur sebentar, kok kita mimpi, itu mimpi yang ada artinya. Atau kita tidur sebentar sebelum zuhur, ini mimpi yang ada artinya. Nah kalau mulai tidur sudah jam baru jam 9 atau jam setengah 9 sudah tidur, nanti bangun-bangun subuh, Pak Ustadz saya semalam kok mimpi, kok Masya Allah, ya mimpinya sudah kecapean itu Pak. Makanya itu mimpi yang kalau istilah Ibnu Sirin mengatakan itu hanya kembang tidur saja. Lah maka penting tidur sebelum subuh, sebelum zuhur ini sebentar, bukan mulai jam 7 sampai zuhur, bukan, tapi sebentar saja. Qailulah itu tidur sebentar sebelum sholat zuhur. Ini dipentingkan. Kenapa? Karena ini akan memberikan kekuatan kita bangun malam. Lah, saking pentingnya perkara ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang dari perang Dzatur Raqah, masuk waktu Qailulah, Nabi mempersiapkan pasukan untuk mempersilahkan istirahat. Nah, karena dipersilahkan istirahat, semua sahabat berpencar. Waktu itu di daerah padang pasir, mereka mencari tempat teduh sendiri-sendiri. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disiapkan ada satu tempat di bawah pohon berduri. Di bawah pohon berduri. Fanazala Rasulullah SAW wa tafarraqan nasu yastadiluna syajar wa nazala Rasulullah tata samurah, di bawah pohon samurah. Pohon samurah itu pohon sedikit daunnya tapi banyak durinya. Jadi yang digunakan untuk berteduh itu bukan dedaunannya, tetapi ranting-rantingnya. Jadi bayang-bayang ranting itu yang dijadikan tempat berteduh. Begitu sudah siap semua, sudah dapat tempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berteduh di situ, pedangnya dicandailin di rantingnya. Maka ketika itu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun, tiba-tiba ada orang Arab Badui yang sudah memegang pedangnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaget, bangun-bangun ada Arab Badui yang memegang
pedang. Dia bertanya, man yamna'uka ya Muhammad, man yamna'uka minni ya Muhammad, wahai Muhammad, siapa sekarang yang akan melindungimu? Ini hadis ini masyhur, Pak. Maka Nabi menjawab, qultu lahu Allah. Nih, aku menjawab Allah, katanya. Jadi begitu bangun, ada orang Arab Badui sudah memegang pedang Nabi, dihunuskan pada Nabi. Nah, setelah Nabi cerita ini kepada para sahabat, jadi setelah kejadian itu kemudian orang Arab Badui terduduk. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab Allah, orang Arab ini gemeter sampai dia terduduk, pedangnya jatuh. Kemudian pedang itu diambil oleh Rasulullah. Begitu diambil oleh Rasulullah, gantian ditanya, sekarang siapa yang melindungimu? Dia menjawab, ya Muhammad, engkau adalah orang baik. Sebaik-baik orang yang aku temui adalah engkau. Dia merayu, Pak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya melepaskan. Tetapi sebelum dilepaskan, semua sahabat dikumpulkan. Wahai para sahabatku, berkumpul. Baru Nabi cerita, orang ini adalah orang Arab Badui. Tadi dia memegang pedangku dan lain sebagainya sampai selesai. Termasuk Jabir bin Abdillah ketika itu datang di situ yang meriwayatkan hadis itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejadian ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang benar-benar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dikatakan, wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala yang melindungimu dari manusia. Perlindungan ini ada dua macam, Pak. Nih, kalau apa itu namanya filsafat Wali Songo itu diantaranya adalah digdoyo tanpa aji-aji, sakti tapi tanpa jimat. Nih, jadi sakti tapi tanpa jimat. Orang sakti, orang dilindungi ini ada dua macam. Yang pertama, dilindungi dengan ada orang memukul atau dipukul orang tetapi tidak apa-apa. Kita sering mendengar pahlawan-pahlawan Indonesia ditembak nggak apa-apa, dilempari granat nggak apa-apa. Ini perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang perlindungan itu nampak, diantem pedang nggak apa-apa, ada. Tapi ada yang model perlindungannya halus, sebagaimana Allah Ta'ala melindungi Musa. Perlindungannya orang tidak ada yang ingin memukul. Nah ini Fir'aun itu pinter, Fir'aun itu pinter. Fir'aun itu dia mengadakan pengumuman semua bayi yang lahir laki-laki harus dibunuh, tapi Fir'aun tidak mau melihat. Niki licik Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun tahu kalau sampai melihat akan datang rasa sayang. Karena Allah Ta'ala menanamkan rasa sayang kepada manusia, bahkan kepada makhluk, pada hati, kepada seorang bayi. Sampai salah satu doa yang diajarkan Nabi apa? Allahumma waqiyatan kawaqiyatil walid. Ya Allah, lindungilah aku sebagaimana engkau melindungi seorang anak bayi. Bagaimana? Apakah ada orang pengen memukul bayi? Enggak ada. Tapi cara melindunginya bagaimana? Allah Ta'ala menanamkan di hati semua orang senang kepada seorang anak bayi. Jadi ketika itu perlindungannya sempurna. Jadi ada yang memang semua orang tidak pengen memukul, tapi ada perlindungan modelnya ketika dipukul tidak apa-apa. Dan dua-duanya ini Nabi telah mengalami. Nabi telah mengalami. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah wujud perlindungan. Ya, benar ketika Fir'aun itu, Nabi Musa dibuat aturan oleh Fir'aun seperti itu. Nah, ini aturan kok makar kalau Allah. Allah Ta'ala itu maha pinter, Allah Ta'ala maha mengetahui. Mau dibuat kayak apapun Allah Ta'ala lebih pinter. Dah, caranya bagaimana dekatkan anak ini kepada Musa, selesai. Kepada Fir'aun. Begitu didekatkan kepada Fir'aun, yang pertama kali jatuh cinta istrinya. Setelah istrinya, Fir'aun pun ternyata melihat seneng. Loh, kenapa? Karena memang semua bayi itu ditanamkan mahabbah, dilindungi. Cara melindunginya nggak butuh kadang-kadang kepada kita. Pokoknya orang lihat sayang saja. Ada anak berzina,
Laki-laki sama wanita berzina, oh bapaknya sampai orang tuanya ngusir-ngusir, Pak, sudah kamu mencoreng nama baik keluarga, kamu pergi sana. Begitu punya anak dibawa pulang, kira-kira gimana Pak Bu? Nggak bisa, luntur langsung. Bukan kepada anaknya, mungkin kepada anaknya yang berzina itu masih apa namanya masih jengkel, tapi pada cucunya nggak bisa. Melihat bayi langsung senang saja Pak. Nggak mau saya melihat. Kalau nggak melihat nggak senang, tapi begitu melihat Allah Ta'ala langsung tanamkan mahabbah. Makanya salah satu doa, Allahumma waqiyatan ka waqiyatil walid, ya Allah lindungilah kami sebagaimana engkau melindungi bayi. Ini diantara. Nah begitu juga Nabi SAW dilindungi langsung. Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan wallahu ya'simuka minan nas, Allah Ta'ala yang melindungimu dari manusia. Ketika mau hijrah Allah Ta'ala melindungi baginda Nabi, semua orang Quraisy ditidurkan. Ketika di dalam gua Allah Ta'ala melindungi langsung baginda Nabi menggunakan beberapa binatang. Sekarang di Madinah Nabi ke Najd, ternyata Allah Ta'ala juga langsung. Ketika ditanya man yamna'uka minni ya Muhammad, wahai Muhammad sekarang siapa yang akan melindungimu? Maka Nabi menjawab Allah. Seketika Allahnya Nabi ini menggetarkan orang tersebut. Dan ini Masya Allah, kenapa kejadian ini kok terjadi ketika di Najd? Tidak setiap saat ketika Nabi menyebut Allah itu kok berpengaruh seperti itu. Ada ulama atau orang yang mengatakan bahwasanya karena Allahnya Nabi ketika itu berasal dari hati. Loh, memang ketika di Mekah Nabi menyebutkan Allah bukan dari hati. Nabi SAW ketika di Mekah berapa kali mengucapkan lafal Allah, tapi orang Quraisy bukan malah ketakutan, tapi malah menyiksa Rasulullah, tapi malah melempari batu Rasulullah. Tetapi ketika di Najd, kenapa Allahnya kok bisa berpengaruh sampai seperti itu? Ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada baginda, melindungi baginda Nabi. Ini caranya diberikan macam-macam cara supaya kita bisa melihat bagaimana Allah Ta'ala memberikan perlindungan. Jadi tidak terus setiap lagi Allah Ta'ala mengucapkan Allah, Nabi mengatakan Allah, kemudian orang kafir bergetar, tidak. Ya cuma kejadian ada 2 kali kalau nggak salah dalam hadis itu. Salah satunya adalah pulang dari Dzatir Raqqa ini. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, itu kejadian yang ketiga. Kejadian yang keempat, rawa Ibnu Ishaq wa Ahmad an Jabirin radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin fi ghazwatin fa usibat imra'atun minal musyrikina falamma insarafa Rasulullah. Jadi kejadian keempat ini berkenaan dengan ceritanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, menceritakan sebenarnya mereka tidak lagi ketemu orang-orang Najd, tetapi ketika perjalanan pulang ada wanita itu nyara. Jadi mereka menyerang pasukan, akhirnya ditawan oleh Rasulullah. Nah ketika suaminya pulang, maka suaminya itu berjanji, pokoknya saya akan balas dendam, saya akan membunuh sahabat Nabi. Akhirnya kabar itu Nabi diberitahu oleh Allah Ta'ala, sehingga ketika dalam perjalanan Nabi SAW mengumumkan, malam ini siapa yang akan berjaga di garis perbatasan. Jadi Nabi SAW mengumumkan untuk ada yang berjaga. Kemudian ada dua orang yang siap, satu dari Muhajirin dan satu dari orang Ansor. Dari Muhajirin Sodaqoh bin Yasar, dari Muhajirin adalah Ammar bin Yasir, kemudian dari Ansor Abbad bin Bashar. Jadi ada 2 orang yang siap. Maka kemudian setelah mereka berdua berdiri, Nabi SAW perintahkan, kamu sekarang ada di perbatasan untuk membuat di lembah sana, kamu jaga di sana. Maka kemudian mereka berdua bermusyawarah, wahai saudaraku, sekarang kita akan gantian. Soalnya kalau kita berdua kok melek sampai pagi mungkin kita tidak kuat. Tapi kita akan gantian, nanti siapa yang berjaga kalau ada tanda-tanda membahayakan pasukan kita, maka kita akan laporkan kepada Rasulullah. Maka benar, akhirnya mereka berbagi. Orang Muhajirin mengatakan silahkan kamu duluan. Orang Ansor, ya saya berjaga dulu, nanti setelah setengah malam baru nanti dibangunkan untuk.
Begitu mulai berjaga, sahabat ini senangnya sholat, Pak. Jadi begitu mulai berjaga, beliau langsung sholat, ambil air wudhu, sholat. Kemudian ada musuh yang mengintai, melihat ada yang berjaga, dipanah, Pak. Panah satu. Begitu dipanah kaget dia, tapi tidak membatalkan sholatnya. Tidak terus memutuskan sholatnya, membangunkan temannya, tidak. Panah satu itu namanya panah sakit, Pak. Tapi tetap saja beliau sholat. Beliau sholat. Panah lagi yang kedua, panah lagi yang ketiga. Kalau nggak salah sampai 4 panah menancap. Begitu 4 panah menancap, ketika duduk beliau mau berdiri sudah keberatan. Mau berdiri sudah berat. Wah ini kok. Nah, kalau berat nanti saya mati, nggak ada yang membangunkan mereka. Akhirnya beliau memutuskan sholatnya, baru membangunkan Ammar bin Yasir. Kaget Ammar bin Yasir melihat darah sudah berlumuran. Maka kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Ammar bin Yasir menanyakan, kenapa engkau tidak membangunkan ketika kamu dipanah pertama tadi? Wahai saudaraku, kata orang Ansor, wahai saudaraku, sebenarnya aku tidak senang untuk memutus sholatku. Jadi beliau walaupun dalam keadaan seperti itu, tetapi tidak mau memutus sholatnya. Kalau bukan karena tanggung jawabku untuk menjaga pasukan, maka aku tidak akan membangunkanmu. Istilahnya saya rela mati daripada saya harus memutuskan sholatku. Masya Allah. Lah begitu Ammar bin Yasir bangun, ini satunya musuhnya ini sudah merasakan. Ini kalau sampai dia tahu, maka nanti saya akan dikejar satu pasukan. Akhirnya dia lari. Dalam cerita itu akhirnya musuh itu tidak tertangkap. Tetapi dari cerita ini subhanallah kita bisa mengambil bagaimana sholatnya sahabat. Tadi yang pertama imannya Rasulullah, sekarang sholatnya sahabat. Jadi sahabat itu ada kesempatan kapanpun, ada kesempatan apapun, maka beliau senangi sholat. Nabi SAW bersabda, qurratu aini fis sholah, pelipur mataku ada dalam sholat. Sahabat itu ternyata juga seperti itu, Pak. Jadi seneng ini sholat. Kalau sudah sholat itu kadang-kadang lupa. Nih, Abu Darda, kisah cerita doa Abu Darda itu masyhur, Pak. Abu Darda itu pagi-pagi setelah sholat subuh, maka beliau duduk di masjid. Ada orang datang, wahai Abu Darda, rumahmu kebakaran. Kata Abu Darda, enggak mungkin, katanya. Ada yang datang lagi, Abu Darda, rumahmu kebakaran. Kata Abu Darda, enggak mungkin, katanya. Ada lagi orang yang ketiga, Abu Darda, kampungmu kebakaran, hanya rumahmu yang tidak kebakaran. Benar kamu, katanya. Maka orang ini tanya, lu kok bisa seperti itu? Orang saya tadi pagi sudah membaca doa Allahumma, doanya Abu Darda itu enggak? Nih, doa Abu Darda yang mana itu? Seperti Syadul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Sabda Nabi kalau membaca doa itu maka tidak akan terjadi kebakaran dalam rumahnya. Kalau naik kendaraan tidak akan terjadi kecelakaan. Nih, maka saya yakin, saya lebih percaya Rasulullah daripada sampean, katanya. Masya Allah, menunggu sholat sampai seperti itu. Ini belum sholatnya. Setelah selesai beliau sholat isyraq, baru beliau pulang. Dilihat, oh benar, ternyata nggak terjadi apa-apa. Itu sahabat hampir semua seperti itu. Jadi kalau sudah mulai sholat itu sudah nggak ingat apa-apa, sudah nggak ingat apa-apa. Nah ini juga sahabat Ansor ini pun juga demikian. Jadi masya Allah sampai terluka. Nah dari hadis ini kemudian mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya luka itu tidak membatalkan sholat dan tidak membatalkan wudhu. Mazhab Hanafi mengatakan luka itu membatalkan wudhu. Luka itu membatalkan wudhu. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan tidak membatalkan wudhu, bahkan tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena panah pertama itu mesti darahnya sudah mengalir, tetapi tidak membatalkan. Ini menunjukkan bahwasanya sholat itu tidak batal dengan terluka. Tidak batal dengan terluka. Begitu juga wudhunya. Tapi mazhab Hanafi ada beberapa hadis yang ditarjih sehingga Nabi sehingga dari pendapat beliau mengatakan bahwasanya orang yang terluka itu membatalkan wudhu.
Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kejadian yang terjadi yang menimpa pada Jabir bin Abdillah sendiri. Bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bermuasyarah yang baik dengan para sahabatnya, khususnya Jabir bin Abdillah. Ketika mereka pulang, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam pulang ini biasanya kalau siang hari di belakang. Ini tertib perjalanan. Ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatur perjalanan, maka pimpinan perjalanan, pimpinan rombongan itu, amir rombongan itu, kalau perjalanan siang maka tertibnya di belakang, mengontrol pasukan, siapa yang belum kelihatan, siapa yang nah, termasuk Nabi ketika pulang dari perang Dzatir Raqaq, maka Nabi di belakang. Kok masih ada satu orang yang belum kelihatan, siapa? Jabir bin Abdillah. Nabi menunggu sampai lama sekali, sampai pasukan sudah sampai depan, Nabi masih menunggu Jabir. Begitu ketemu Jabir, Nabi bertanya, wahai Jabir, kenapa kamu kok akhir sekali? Ya Rasulullah, sesungguhnya untaku ini lambat. Jadi Jabir bin Abdillah itu ketika perang Uhud punya bapak namanya Abdullah, punya saudara wanita 6, laki-lakinya anak pertama Jabir. Maka ketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan semua sahabat untuk perang Uhud. Maka Jabir pengen berangkat, Abdullah juga pengen berangkat. Jadi rebutan untuk mati syahid, rebutan. Akhirnya kata Abdullah, sudah kamu masih muda, nanti saja, nanti masih banyak peperangan bersama Rasulullah. Kata Jabir, enggak, engkau kemarin sudah ikut perang Badar kok, sekarang gantian katanya. Akhirnya diundi, yang keluar namanya Abdullah. Abdullah berangkat perang Uhud dan meninggal dunia. Nah ketika meninggal dunia, Abdullah ini meninggalkan anak wanita 4, 6. Nah yang menjadi berat lagi, Abdullah ini menjadi tempat titipan orang-orang. Ketika ada orang titip, Abdullah mengatakan, ini saya hutang, jadi nanti kalau kamu kok waktunya butuh saya bayar. Jadi bukan amanah. Kalau amanah nggak boleh kita gunakan, tapi ini dihutang. Akhirnya benar, ketika Abdullah meninggal, maka punya hutang banyak. Jabir lari kepada Rasulullah waktu itu, ya Rasulullah, Abdullah meninggal, hutangnya banyak. Kamu punya apa? Masih ada kurma 1 karung. Sudah kamu pulang, kurma itu kamu buka, kemudian kamu taruh di rumahmu, di teras rumahmu, kemudian kamu selimuti, kamu tutup, nanti saya datang. Kemudian Nabi datang, didoakan, kemudian Nabi memerintahkan Jabir, kamu panggil semua orang yang menghutangi Abdullah. Benar, datang, diambilkan oleh Rasulullah, datang, diambilkan Rasulullah. Sampai selesai hutangnya, begitu dibuka kurma itu masih tetap. Ini kisahnya Jabir bin Abdillah. Ketika perang Dzatir Raqaq, pulangnya karena orang nggak punya, untanya paling lambat. Begitu di dekat Nabi, dipukul oleh Nabi. Tak. Begitu dipukul Nabi bilang, mana cambukmu? Ini ya Rasulullah. Ambil Nabi, dipukul. Begitu dipukul Nabi, untanya jalannya paling cepat, hampir sampai di depan pasukan. Nih. Maka kemudian ketika itu Nabi mengatakan, kita akan berhenti dulu, jangan cepat-cepat. Sebelum kita masuk ke Madinah, kita akan berhenti dulu satu marhalah dari Madinah. Untuk apa? Untuk memberikan kabar supaya orang-orang rumah kita bersiap-siap. Ini termasuk tertib. Jadi ketika kita mau pulang dari bepergian, terutama bepergian jauh, sebelum sampai di rumah ini paling baik mengabari orang rumah dulu. Nabi biasanya ke masjid dulu baru ke rumah. Paling tidak kita ke masjid dulu, sholat, baru ke rumah, seperti orang pulang haji. Maka ini termasuk tertib dalam perjalanan. Dan juga kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW di dalam bermuasyarah kepada para sahabat. Ini contoh yang begitu mulia. Ini beberapa kejadian yang ada pada perang Najd atau Dzatir Raqaq. Insya Allah untuk berikutnya nanti kita akan bahas tentang masalah Badar yang kedua dan juga Dumatil Jandal. Ada 2 peperangan lagi sebelum kita masuk pada peperangan Khandaq. Insya Allah mungkin itu dulu. Kalau ada yang mau bertanya, cukup insya Allah. Waktu isyraq sudah masuk. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.